Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rasta, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Seperti biasanya, saya didampingi oleh dua orang hebat, yaitu Bapak Denden Nurjaman sebagai fasilitator dan Ibu Sri Rahayu sebagai pengajar praktik. Berikut adalah pesan Mas Menteri yang saya dapati di LMS modul 3.3. Beliau mengatakan bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Dan kemudian menurut saya, setiap sekolah memiliki potensi, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Saya akan menggali potensi itu dan mengemasnya menjadi suatu program geser gratis atau gerakan servis gratis, agar potensi tersebut bermanfaat bagi keluarga besar SMKS PGRI Jatiwangi dan masyarakat sekitar. Baiklah, kita mulai. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah yang pertama, CGP dapat menjalankan tahap B atau buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan tujuan pembelajaran khusus yang kedua yaitu CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Selanjutnya, prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kompetensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan terlibat aktif dalam proses belajarnya melalui program geser gratis atau gerakan servis gratis. Nama program yang saya canangkan ini adalah geser gratis, singkatan dari gerakan servis gratis. Apa itu geser gratis? Mari kita simak bersama-sama. Diawali dari tujuan program. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan murid yang berjiwa wirausaha dan kompeten dalam bidang otomotif, sehingga terwujud murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kita mulai tahap yang pertama yaitu tahap B atau buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini dijelaskan mulai dari tahapan B atau buat pertanyaan utama. Kemudian di sini ada juga pertanyaannya seperti apa, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Selanjutnya ada rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Kemudian ada aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Kemudian waktu yang diperlukan dan penanggung jawab untuk tahap ini. Implementasi tahapan B atau buat pertanyaan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan unsur seperti yang terlihat pada dokumentasi berikut. Dan implementasi tahapan B atau buat pertanyaan yang selanjutnya yaitu di sini saya berdiskusi dengan rekan sejawat, guru kejuruan, dan murid. Dan berikut adalah rekaman pada saat saya berdiskusi dengan rekan sejawat, guru kejuruan, dan murid sebagai ujung tombak dari program yang saya canangkan berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya aturkan terima kasih kepada rekan-rekan juga kepada adik-adik ya, udah Bapak undang untuk menghadiri acara ngopi barengnya. Silakan nanti dinikmati sambil kita ngobrol.
Adapun kepentingan saya mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan serta adik-adik tidak lain untuk menyampaikan satu program yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Kemarin saya sudah berdiskusi sama Bapak Kepala Sekolah berikut beberapa wakak ya, dan alhamdulillah beliau sudah mendorong Bu Edik ya selaku Wakil Humas Udin, alhamdulillah bisa menghadiri rapat atau diskusi ngobrol kita hari ini. Juga ada Pak Afandi sebagai Wakasatgas, Pak Kenda, Bapak Kapro Otomotif ya, dan Pak Tito Bapak Kabeng Otomotif. Betul Pak ya? Nah, jadi yang saya toel, yang saya undang untuk acara ngobrol pada kesempatan ini adalah ujung tombak termasuk adik-adik mewakili dari jurusan PKR dan TSM. Nah, adapun program yang saya ajukan untuk sekolah, saya mulai saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa. Oh ya, Pak Haji dari kurikulum ya. Di sini juga ada Pak Nurul dari TKJ. Biar nanti bisa melebar di TKJ yang mau kita kembangkan apa saja, Pak Nurul ya. Oke, langsung saja. Kemarin saya urat-oret pada saat prakarya dan saya selaku CGP diminta untuk membuat suatu program ya, program di sekolah untuk dilaksanakan di sekolah, tetapi program ini berpihak kepada murid. Ya, lebih jelasnya pada saat saya melaksanakan diskusi di Lokakarya kemarin, saya teringat dengan sekolah kita. Kita punya aset, Pak Kenda, kalau tidak salah kita punya bengkel teaching factory ya, yang di sana. Bangunannya ada di pinggir jalan. Ini merupakan aset yang luar biasa karena di pinggir jalan letaknya strategis, apalagi didukung dengan peralatan yang lengkap. Nah, saya melihat karena sekarang tepanya melempem, saya ingin membangkitkan lagi Pak, ya, supaya nanti bisa berjalan lagi dan membuat sekolah kita menjadi besar lagi. Kemudian di TKR juga kita punya peralatan yang lengkap ya, termasuk scanner untuk mobil-mobil sekarang itu merupakan suatu alat yang canggih, punya untuk ngecek gas buang ya, cuci injektor nggak salah ya, akun injektor cleaner ya, termasuk aset ya, peralatan aset kita punya banyak. Nah, saya teringat bahwa itu merupakan aset sekolah kita yang mungkin belum dimaksimalkan, dan mudah-mudahan program yang saya tawarkan ke sekolah ini bisa dilaksanakan sehingga nanti bisa berpengaruh akan kemajuan sekolah kita. Jadi yang mendasarinya, saya lihat di raport sekolah kita, Pak Pandi, ya, Pak Haji mungkin lebih paham dari bidang kurikulumnya ya. PBD, PBD itu apa? Biar yang lain lebih tahu. Pak Haji. Perencanaan berbasis data. Ya, perencanaan berbasis data. Secara online dicek, itu langsung ngelink ke Dinas Pendidikan Pusat, Dapodik juga ngelink ke sini. Kemarin saya cek, ternyata nilainya masih bisa dikatakan rendah sekolah kita ya. Bagian apanya? Bagian kualitas pembelajarannya. Nah, saya berpikir melalui program yang saya canangkan ini, mudah-mudahan kedepannya bisa membantu meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita. Nah, sekolah kita SMK lebih identik ke skill sesuai dengan konsentrasi keahliannya yang ada di kita. Sementara karena saya basicnya dari otomotif, saya lebih pahamnya ke otomotif. Nanti untuk TKJ bisa dikembangkan ke depannya Pak ya. Nah, saya yakin peluangnya dan asetnya juga saya lihat besar juga.
tidak ada salahnya mungkin saya jelaskan dulu untuk di otomotif. Nah, menurut PBD yang saya lihat, kualitas pembelajaran di sekolah kita masih rendah, warnanya masih orange. Nah, kedepannya saya berharap nanti bisa hijau dan nilainya bagus. Itu alasan yang pertama, ya. Nah, dari PBD ini kemarin saya ajukan ke Pak Kepala untuk mohon dimasukkan ke RKT, Arkas. Jadi merupakan program sekolah, terutama terkait dengan pendanaan budgetnya. Jadi nanti bisa dianggarkan untuk program ini. Nah, dari program ini nanti saya harapkan karena kita juga punya MOU dengan industri, Ibu Teti ya sebagai humas, kita sudah punya MOU dengan Toyota untuk jurusan TKR, kemudian untuk Honda untuk jurusan TSM. Ya, kita punya aset dengan industri seperti itu, sehingga kerjasama antara sekolah kita dengan Budi akan dijadikan sebagai istilahnya apa ini, Miss? Link and match. Lebih pasnya kebetulan Bu Teti guru bahasa Inggris, istilah ini pasnya seperti apa kalau diartikan ke Indonesia? Link and match. Ya, program yang ada di sekolah itu ya, bisa ya berdampingan atau hampir sama atau sama dengan di industri. Nah, ya betul. Sama berarti pembelajaran di sekolah dengan di industri itu sesuai ya, sejalan sinkronnya. Nah, itu alasan kedua. Ya. Artinya nanti adik-adik setelah keluar dari sini, ya, skill adik-adik yang didapatkan di sekolah ini memang dibutuhkan di dunia industri. Nah, sehingga mereka sudah siap menerima dan itu alasan yang kedua, Bu. Ya, kita punya potensi seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau memang kita sudah siap semua, dan tadi ngobrol dengan Bapak Kepala itu kemarin ya, ini akan dilaksanakan di tahun depan. Kita masih punya waktu setengah tahun atau 1 semester untuk sosialisasinya. Saya harapkan nanti kepala sekolah, ini ilustrasi gambar oratoret saya kemarin ya. Kepala sekolah dengan industri bersama orang tua. Nah, ini harus disosialisasikan, mungkin nanti akan jadi tugas Bu Teti selaku humasnya. Kemudian untuk ke siswa, saya sudah ngobrol sama Pak Opik selaku kesiswaan, nanti akan diumumkan terutama pada pada saat setelah upacara. Jadi si anak mulai dari kelas 1, 2, 3 akan paham bagaimana program ini akan dilaksanakan. Oke, kita batasi dulu sampai sini. Nah, dari rencana ini, kalau memang kita sudah sepakat semua, dengan TEVA yang sudah ada, dengan peralatan yang sudah ada, nanti saya harapkan TEVA ini akan aktif dan produktif. Kita beri judul nanti di sini, Bengkel Geser Gratis SMK PGRI Jatiwangi. Ya, gratisnya gratis apa? Dengan kata gratis, masyarakat atau konsumen nanti mungkin akan tertarik, minimal tertarik dulu ya. Walaupun nanti pada saat sudah pelaksanaan yang berjalan, yang kita gratiskan itu sebetulnya hanya jasanya saja. Kalau misalnya pada saat servis, konsumennya ada oli yang harus diganti ya, atau spare part yang harus dibeli, itu tetap dikembalikan ke konsumen. Penjelasan lebih lanjutnya nanti sambil berjalanlah programnya seperti apa. Nah, lewat bengkel geser gratis SMK PGRI Jatiwangi ini, ya, kita harapkan nanti ada pendidikan, ada pembelajaran
selain skill sesuai dengan konsentrasi keahliannya, TSM, TKR ataupun TKJ. Ada yang akan kita tanamkan misalkan gerakan 5R ya. Ini R5R itu adalah ringkas, resik, rapi, rawat, rajin. Kemudian ada K3LH. Ini wajib tahu ya dengan teknik otomotif, karena ini yang utama. K3LH itu keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan itu. Ya, betul. Nah, selain P5, sifat jujur, karakter, disiplin, ya, termasuk kewirausahaan. Ya, itu yang pendidikan karakternya. Termasuk ini kita harus ringkas di bengkel itu ya, bersih. Walaupun di sini tempat kerjanya penuh dengan oli ya, atau sampah bekas spare part, ya, tetap harus ditanamkan resik, rapi, kemudian peralatan dirawat, ya, plus rajin. Ya, jadi kita bekerja punya semangat rajin, termasuk K3LH-nya. Oke, fokus ke sini. Berhubung kita punya jurusan yang selama ini sudah pernah berjalan sebetulnya ya, cuma nggak tahu sininya jadi melempem. Kita pernah disuntik dengan program TETA pun nggak jalan. Nah, mudah-mudahan lewat program ini bisa jalan kembali. Untuk jurusan TKR nanti diharapkan kita bisa dilaksanakan juga di bangunan bengkel UP atau TETA. Sepeda motor juga di sini. Mudah-mudahan kalau maju kita bisa besarkan tempatnya. Ya, untuk mengawali ini ya kita manfaatkan yang sudah tersedia aja dulu. Spare part nanti saya usahakan lewat Bapak Andi Wayana. Ya, selaku sarpras. Oke, teknisnya saya berencana di setiap hari Jumat ada siswa dari TSM 2 orang, dari TKR 2 orang. Jadi setiap hari Jumat itu dijadwalkan. Ya, piket. Piket artinya dia bertugas sebagai petugas di mekanik lah kalau bahasa bengkel namanya. Dibimbing oleh kabengnya Pak Tito, ya, di bawah koordinator Bapak Kaprom. Ya, jadi dipantau. Kalaupun misalnya nanti ada konsumen yang membludak banyak, nyawayana dikoordinir oleh Bapak Kaprom. Misalnya pada saat hari Jumat itu ada yang praktek di bengkel, anak-anak bisa dikerahkan. Atau kita punya satu mekanik Pak Jajan, bisa dimanfaatkan. Ya, artinya kita bersama-sama mendukung program ini. Ya, tujuannya supaya nanti si anak itu keluar dari sini, keluar dari SMK PGRI Jatiwangi, bisa diterima oleh Dudi. Seperti tadi, kalau memang Anda skillnya sudah standar Dudi, insya Allah cari kerja tidak sulit, terutama kepada perusahaan yang sudah MOU dengan sekolah kita. Ya. Kemudian mudah-mudahan Ibu Ubin berarti yang dipakainya Bu ya, jalurnya Ubin ini hubungan industri. Mudah-mudahan Bu Teti sekarang sudah bergerak ke setiap perusahaan, lebih banyak perusahaan yang MOU dengan sekolah kita, itu lebih baik Bu ya. Selain itu mungkin karena di sini ada materi kewirausahaannya, berarti tidak menutup kemungkinan nanti adik-adik keluar dari PGRI bisa berwirausaha di masyarakat, di lembur sorangan, minimal punya bengkel motor kecil-kecilan, kan bagus ya, punya jiwa mandiri. Nah, impian saya seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, termasuk adik-adik. Jadi
Mudah-mudahan dengan terlaksananya program ini bisa memperbaiki PBD, ya. Kemudian menyiapkan adik-adik keluar dari sini siap pakai. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya apa? Nah, yang latar belakangi lebih lengkapnya kalau tadi 1, 2, yang ketiganya adalah adik-adik pada saat kelas 11 ya, umur nanti berarti kelas 12 semester awal itu kan melaksanakan PKR, praktek kerja lapangan. Nah, di sana adik-adik langsung berhadapan dengan konsumen. Karena beda mungkin ya pada saat praktek di sekolah bersama guru itu mah prosesnya belajar. Tapi dunia sesungguhnya ya pada saat kemarin PKL ya seperti itu nanti dunia kerjanya. Ya, salah satunya. Nah, berarti berhadapan langsung dengan konsumen. Ya. Yang kedua, nanti adik-adik pada saat kelas 12 mau mengakhiri pendidikan di SMK PGRI Jatiwangi, ada UKK, uji kompetensi kejuruan atau biasa lebih dikenal dengan uji kom. Nah, saya yakin karena proses pembelajaran praktek itu kalau langsung diterjunkan ke masyarakat, ke dunia sebenarnya, harapan saya mentalnya lebih kuat sehingga nanti menghadapi uji kom mau gede, apalagi kalian sudah betul-betul siap menghadapi konsumen itu perlu belajarnya. Oke, itu penjelasan singkat garis besarnya dari saya tentang program geser gratis. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru bisa diviralkan sehingga bisa menarik siswa berbondong-bondong daftar ke sekolah kita. Oke, sambil saya membatasi saya berbicara lebih banyak, nanti cepat lobet, barangkali ada yang mau disampaikan atau pertanyaan atau masalah kita cari solusinya. Ya, Bu Teti, mangga silakan. Saran aja ya. Iya, mangga. Biasanya kalau di bengkel itu kan kita perlu betul spare part juga. Kita menyediakan atau bagaimana untuk spare partnya? Ya. Nah, kemudian biar tidak jauh-jauh ya konsumen mencari, kalau kita menyediakan kan lebih mudah. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat customer datang, biasanya kan tidak langsung mekanik yang menangani. Oh iya ya. Nah, ini perlu customer service. Ya. Nah, resepsionis. Ya. Saya rasa perlu dari sambil Pak, mangga. Jurusan PKJ mungkin. Nah, iya ya tuh kan kalau diskusi gini. Jadi Ya, semua program yang ada di sekolah kita bisa mengoptimalkan yang di PKJ juga bisa. Betul. Nah, bisa berkolaborasi. Nah, ya, betul. Karena kita perlu untuk nota dan lain-lain, mungkin Iya. dengan PKJ bisa input data sampai akhirnya nanti si customer tahu kerusakannya juga, Iya. biaya berapa yang dikeluarkan untuk biaya spare part, bukan untuk service karena biasanya gratis ya. Iya. Nah, jadi nanti ada data terakhir. Iya. Jadi mungkin juga ada pelayanan prima yang harus dipersiapkan untuk anak PKJ, bagaimana melayani konsumen pada saat datang sampai terakhir. Karena selain jasa di mekanik juga, itu juga kita harus memberikan pelayanan prima pada saat menyambut Konsumen. Udah cuma setuju. Oke, ya. Terima kasih Bu Teti, masukannya bagus sekali. Ya, yang pertama saya tanggapi dulu untuk spare part, ya betul kata Ibu tadi, karena ketersediaan spare part itu salah satu untuk pelayanannya. Artinya kalau memang mestinya ada komponen yang harus diganti, kalau beli lagi mencari ke toko mana lebih lama, alangkah lebih baiknya sudah tersedia di bengkel kita, Bu ya. Oke, kemarin saya sudah sampaikan itu juga.
terkait dengan pendanaan, berarti kaitannya sama Pak Pandi selaku Sarkas. Pak Kepala sudah ngasih lampu kuning, mangga. Nanti yang memberikan lampu hijaunya dari koperasi, Ibu. Di sekolah kita punya koperasi katanya, ya. Jadi daripada kebetulan Ibu sebagai sekretaris dan bendahara ya. Nah, jalan. Jadi daripada Ibu menawarkan apa? Pinjaman ke guru-guru, salah satu jalannya bisa dimanfaatkan di sini. Ya. Akan para rubuh lah nanti, apalagi ada masukan yang kedua tadi, berarti untuk sistem administrasinya mulai dari pelayanan anak TKJ kan banyak yang cewek ya, komputerisnya bagus, dibimbing sama Bapak Nurul selaku Kapro TKJ ya, berarti bisa berkolaborasi tuh Pak Nurul, betul, siap ya? Kalau perlu bikin aplikasi untuk bagian akuntingnya, siap. Lebih siap ya. Dan sebelumnya mungkin akan lebih kebiar lagi kalau misalkan dibikin satu brosur di media sosial gitu. Kita akan ya ajang promosi juga. Nanti kita bikin. Oh siap, terima kasih. Ya. Nanti TKJ. Siap. Tanpa dipesan sudah bersedia Pak ya. Iya. Dan minimal 20.000 adalah nanti. Ya. Terima kasih Pak Nurul. Siap Bung. Iya. Cukup. Ya, motor anak-anak kan juga banyak. Nah, itu dia. Kenapa nggak usah jauh-jauh yang dulu anak-anak kita aja dulu lah. Betul. Di sini justru yang ingin saya tekankan Bu Teti ya, karena judulnya program ini harus berpihak kepada anak. Nah, di sini berpihak kepada anaknya itu di mananya? Yang pertama, di hari Kamisnya, ya, si anak ini nanti akan melaporkan kepada bapak KW-nya bahwa besok saya sudah punya customer, misalnya motor saya sendiri mau di tune up, atau saya nanti akan bawa truk, bawa 10 motor, punya pacarnya satu, punya orang tuanya satu, ya, punya calon mertuanya satu, tetangganya ada 10 bawa truk, tenanaon. Nah, ya, gak usah khawatir, nanti kita punya balap di belakang yang praktek, tarik ke sini. Ayah Jaja yang mekanik tarik ke sini. Ya. Mobil juga misalnya. Jadi nanti adik-adik bisa menghubungi tetangganya yang punya mobil. Kalau ayah ibunya nggak punya mobil, syukur-syukur punya ya. Cok disampaikan bahwa di sekolah ada servis gratis setiap hari Jumat. Atau mobil-mobil ibu bapak gurunya boleh ya. Atau masyarakat sekitar sekolah kita. Dan saya yakin kalau memang digaungkan, diviralkan gratis, pasti minimal mireng-mireng akan mencari tahu. Soalnya orang Indonesia itu doyan dengan gratis. Sama, saya juga senang yang gratis. Seperti itu. Nah, jadi mulai dari perencanaan ya di hari Kamis itu adik-adik sudah belajar merencanakan. Ya. Customernya minimal motor sendiri lah. Ya. Apalagi syukur-syukur bisa lebih banyak. Nah, kemudian pelaksanaannya nanti juga anak-anak yang langsung terjun. Tapi jangan khawatir ya, dari bekal PKR, dari pembelajaran sehari-hari bersama guru produktif itu bekal kalian. Justru di sini kalian akan diuji. Skill yang sudah kalian punya itu akan dimanfaatkan untuk di lapangan langsung sebagai pembelajaran, mulai dari cara servis seperti apa menghadapi konsumen ya, sampai nanti selesai udah servis penanganannya seperti apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan program yang berpihak kepada murid seperti itu. Masukannya nanti kita langsung lanjutin buka Ustaz ya. Ada lagi Bu? Mangga. Kita punya apa ya? Mesin atau apa? Alat cutting. Nah, Cutting stiker termasuk itu ya andalan kita ya.
Dari stiker untuk gambar bisa dari TKJ. Untuk desainnya. Desainnya. Apalagi sekarang untuk mata pelajaran pilihan salah satunya yang TKJ digital printing. Nah, berarti nyambung tuh. Berarti nanti bukan hanya servis, ya, tapi digital printing. Kemarin kita pernah ikut lomba airbrush. Berarti siswa kita, guru kita juga ada yang punya potensi untuk itu, bisa dikembangkan juga ya. Boleh, betul, digital printing itu aset yang besar dan berpeluang besar juga ya. Saingan kita terdekat itu ya yang di Palasa. Oke, terkait skill, saya tambahkan untuk guru-gurunya saya yakin lah ya, bekerja di sini, dulu kuliah di mana, pernah kerja di mana, udah yakin. Untuk update skillnya, ilmu pengetahuannya, kita juga punya program bekerja sama dengan Toyota, Honda ya, untuk training. Sini Pak Kendar yang pernah, Pak Tito dengan Honda nya, dengan satunya lagi apa tuh? Yang legal Daihatsu. Berarti kita sebetulnya punya aset yang besar, ya. Tinggal kita punya enggak wadahnya, ya. Wadahnya ada, programnya. Jadi kita coba ini sebagai awalan, kita masih punya waktu 1 semester. Kalaupun ada temuan nanti di perjalanan ada usul yang bagus, silakan hubungi saya, kemudian kita bicarakan bersama, ya. Pokoknya bagaimana program ini bisa berjalan lancar dan tujuannya adalah menghasilkan output yang berkualitas, ya. Kemudian sekolah juga bisa lebih besar, lebih bagus, dan nilai PPD-nya pun mudah-mudahan bisa hijau nanti ya, Pak Haji ya. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Sambil diminum, mangga Bapak Sapras, ya. Ada, cukup. Oke. Dan impian saya yang lebih jauh lagi nanti, kalau kita sudah punya bengkel sendiri, ya. Kalau nanti parkir juga bisa menghasilkan aset yang lebih bagus, untuk praktek juga mobil-mobilnya sudah melayak. Bahkan kalau lebih banyak mobilnya kita bisa ngerentalkan mobil. Ngerentalkan mobil itu aset juga Pak. Ya, sehari 300 kita punya mobil 50, sehari mau hitung duitnya. Yang jelas bengkel untuk perawatannya sudah ada, gitu ya. Ini mimpi saya lebih jauh, nggak tahu nanti yang meneruskan siapa. Oke. Dari Pak Kendar, Pak Tito, atau dari adik-adik silakan kalau ada yang mau disampaikan, usul atau seperti apa, silakan. Cukup, Pak Kendar cukup? Cukup ya dari semuanya? Oke, jadi mohon maaf saya mengumpulkan Bapak Ibu beserta adik-adik, acaranya mendadak ya, di tengah kesibukan, tapi saya ingin menyampaikan ini, dan nanti pada saat rapat orang tua di tahun ajaran baru dari pihak sekolah didampingi Ibu Masudinnya, ini akan diinformasikan ke orang tua. Jadi orang tua juga nanti mengerti bahwa di sekolah tempat anaknya bersekolah ada gerakan servis gratis. Ya. Oke, seperti itu. Informasinya, mudah-mudahan kedepannya program ini bisa berjalan dengan lancar. Kita coba beranikan diri untuk memulainya, ya, karena kalau tidak punya keberanian untuk memulainya, ya nggak bakalan jadi, Bu ya. Jadi di tahun ajaran baru kita mulai start program ini. Mudah-mudahan atas kerjasama semuanya, doa semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi, berdiskusi hari ini. Kita manfaatkan waktu yang hanya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa sukses nanti ke depannya, walaupun berawal dari hal yang kecil. Ya.
Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Setelah ini mohon maaf saya tidak bisa membekali berkat ataupun amplop ya. Mudah-mudahan dengan program seperti ini pun bisa membuat suatu harapan untuk masa depan kita semua ya, baik sekolah kita ataupun kita selaku keluarga besar SMK PGRI Jatiwangi. Saya akhiri, mohon maaf jika ada hal atau kata-kata atau sikap dari saya yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah catatan refleksi pada tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama adalah peristiwa atau fact. Latar belakang situasi yang dihadapi. Di sini adalah beberapa faktor yang melatar belakangi disusunnya program yang saya canangkan tersebut. Yang pertama adalah berbasis pada nilai PBD SMK PGRI Jatiwangi untuk kualitas pembelajaran yang masih kurang baik. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran bagi murid pasca praktek kerja lapangan atau PKL. Yang ketiga, persiapan murid menghadapi uji kompetensi kejuruan atau UKK atau biasa disebut juga dengan istilah uji kom. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan murid terjun ke masyarakat dan dunia usaha atau dunia industri. Yang B yaitu aksi nyata yang dilakukan. Yang pertama di sini saya berkoordinasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah, para wakasek dan stafnya untuk mengadakan program geser gratis SMKS PGRI Jatiwangi. Yang kedua, mengadakan diskusi dengan Kaprog, Kabeng, dan murid-murid untuk melaksanakan program geser gratis. Yang ketiga, program geser gratis adalah sebuah program yang berbasis aset atau kekuatan atau disebut juga dengan asset based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah, terutama skill murid dalam bidang kejuruan. Yang keempat yaitu geser gratis atau gerakan servis gratis merupakan pelayanan gratis bagi murid itu sendiri, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang terakhir, program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Yang C, aksi nyata yang dilakukan. Hasil koordinasi dan diskusi, kegiatan ini terjadwal setiap hari Jumat pukul 7 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Murid kelas 12 melaksanakan kegiatan di bengkel TEFA atau Teaching Factory. Yang kedua, siswa yang bertugas melaksanakan program berjumlah 2 orang dari teknik sepeda motor dan 2 orang dari teknik kendaraan ringan terjadwal. Yang ketiga, kegiatan servis gratis ini untuk kendaraan sepeda motor dan mobil gratis untuk jasanya saja. Yang keempat, jika harus dilakukan penggantian komponen, maka spare part bisa dibeli di bengkel sekolah yang sudah disediakan. Yang kelima, murid-murid melaksanakan geser gratis didampingi oleh mekanik dan kepala bengkel sekolah. Yang keenam, perencanaan servis gratis dilakukan oleh murid dengan melaporkan sehari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis, kepada kepala bengkel selaku koordinator, terutama terkait dengan konsumen. Yang ketujuh, konsumen bisa dimulai dari kendaraan murid itu sendiri, bisa juga milik rekannya atau orang tuanya atau keluarganya, tetangganya, guru ataupun masyarakat sekitar. Yang terakhir, sosialisasi dilakukan pada orang tua dan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah alasan melaksanakan aksi nyata. Yang pertama yaitu memperbaiki nilai PBD SMKS PGRI Jatiwangi untuk
kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran bagi murid pasca melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang ketiga, persiapan murid menghadapi uji kompetensi kejuruan atau UKK. Dan yang terakhir yang lebih penting yaitu mempersiapkan murid terjun ke masyarakat dan dunia usaha atau dunia industri pada saat mereka sudah tamat belajar. Selanjutnya yang yaitu hasil dari aksi nyata. Setelah konsep program ini saya sampaikan dan saya koordinasikan kepada kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, kaprog, kabeng, kalab, dan rekan-rekan guru, dan mendapatkan dorongan serta persetujuan kepala sekolah, maka program ini insya Allah akan dilaksanakan dan dimulai dari tahun pelajaran 2023-2024. Oke, selanjutnya yang berkaitan dengan perasaan atau feeling pada saat saya mengajukan program ini, yaitu perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah merasa kurang percaya diri karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan ini. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya merasa lebih semangat ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program geser gratis sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Begitupun dengan rekan guru. Mereka alhamdulillah menyambut baik program geser gratis ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini yaitu pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat. Karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program geser gratis ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka ini. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan diri menuju student agency. Selanjutnya adalah penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat mewujudkan visi dan misi sekolah kami. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap A atau ambil pelajaran. Seperti tahapan yang lainnya, di sini sama tahapan A atau ambil pelajaran. Kemudian di sini ada kolom pertanyaan seperti apa dan ada tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Ada aset, kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Kemudian ada waktu yang diperlukan dan penanggung jawab untuk tahap ini. Untuk implementasi tahapan A, ambil pelajaran pada observasi kegiatan atau program geser gratis ini, saya lebih merujuk kepada program sekolah yang dahulu pernah berjalan. Namun pada saat ini kedua program tersebut
sudah tidak efektif dan tidak berjalan lagi. Program tersebut yaitu yang pertama adalah adanya unit produksi. Kemudian setelah unit produksi ini tidak efektif lagi, ada program pemerintah yaitu Teaching Factory. Pada awalnya di sini mulai berjalan 1 tahun, namun untuk tahun selanjutnya tidak efektif dan dibubarkan. Nah, dari sini saya dapatkan aset yang sudah ada namun tidak menghasilkan lagi atau tidak diberdayakan oleh sekolah, sehingga aset ini saya pandang bisa diberdayakan kembali melalui program geser gratis ini. Berikut ini adalah catatan refleksi refleksi dari tahap tahap A ambil atau pelajaran ambil atau A pelajaran. ini adalah sebagai berikut. Berikut ini Dari pengalaman yang sudah terlewati dan saya canangkan program geser gratis atau gerakan servis gratis ini adalah program yang diharapkan ke depannya dapat menjadi solusi bagi yang pertama, bagi nilai PBD SMKS PGRI Jatiwangi untuk kualitas pembelajaran yang masih kurang baik. Yang kedua yaitu pembelajaran bagi murid pasca praktek kerja lapangan atau PKL. Yang ketiga, persiapan murid menghadapi uji kompetensi kejuruan atau UKK. Dan yang keempat, yang lebih penting lagi yaitu mempersiapkan murid terjun ke masyarakat dan dunia usaha, dunia industri pada saat mereka sudah menyelesaikan pendidikan. Baiklah, itu adalah paparan saya tentang tugas aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.